Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Hello Ramadan, podcast SD Anak Emas, bekali diri sambut Ramadan. Seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. tema kita pada hari ini Ustadz Nah, terkait dengan qadha dan fidyah Ustadz. qadha dan Mohon fidyah. penjelasan Ustadz. Barakallahu fiik. Qadha ini bukan kata ya, teman-teman ya. Ini bahasa Arab ya, yaitu yang artinya apa? Ya, mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. Ya, itu misalnya ini ya, kita kan wajib puasa Ya. itu di bulan Ramadan, teman-teman. Ya, tapi barangkali teman-teman ada yang sakit nih. Akhirnya tidak kuat tuh kalau puasa. Ya, maka boleh dia berbuka. Ya, makan dan minum, tidak usah puasa memang. Ya, atau teman-teman nih diajak mudik nih sama orang tuanya. Dalam keadaan musafir, perjalanan yang melelahkan barangkali. Ya, Betul. mau pulang ke kampung, perjalanannya sangat panjang. Nah, itu boleh teman-teman tuh berbuka gitu. Ya, nah itu tidak puasa di bulan Ramadannya. Di luar bulan Ya, di Ramadan. mana-mana. Nah, menggantikannya namanya qadha. Mengganti saja. Menggantikan juga teman-teman yang putri nih, barangkali datang bulan, ya kan dia tidak puasa itu, Nah, Ustadz, benar, Ustadz. maka digantikan di hari yang lain di luar Ramadan. Nah, ini masalahnya nih, Pak Amin. Ya, sering kadang-kadang yang orang lupakan nih, qadha ini atau membayar hutang puasa ini, itu wajibnya alal fauri, disegerakan. Ya, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ya, orang-orang yang mukmin itu kata yaitu selalu bersegera melakukan kebaikan. Ya. Dan mereka lah orang-orang yang segera ya memperoleh pahalanya itu. Makanya disuruh seperti itu. Makanya kenapa setiap selesai Ramadan itu ada puasa Syawal, ya kan? Makanya bahasanya di situ man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamidar. Siapa yang puasa Ramadan 30 hari maksudnya, kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka apa? Maka dia diibaratkan puasa setahun penuh. Ya. Oleh sebab itu 30 tambah 6 kan itu kan. Yes, Jadi misalnya ada yang sakit nih, tidak puasa selama 5 hari. Segera dia bayar puasanya dulu. di bulan Syawal Ustadz ya. Di bulan Syawalnya. Jadi tidak boleh sebenarnya. Inilah yang dijelaskan oleh ulama nih, walaupun ada berbeda pendapat ya. Ya, tapi ini maksud daripada puasa Syawal itu ialah agar orang yang punya hutang puasa itu segera membayar. Ya, Pak. Karena dia tidak akan berpahala itu. Sebagian ulama ya mengatakan kalau misalnya dia tidak puasa 5 hari, berarti kan 25 hari. 25 hari. 25 tambah 6 31. 31 dikali 10 kan cuma 310. Iya, Padahal jumlah 1 tahun berapa? 360. Ya, 360. Itu maksudnya Pak Amin. Adanya puasa Syawal itu disuruh segera menyegerakan untuk ya membayar hutang puasa. Dan ketika puasa qadha itu dia hukumnya sama Pak Amin dengan seperti puasa Ramadan. Ya. Jadi apa ya puasa wajib tuh? Puasa wajib niatnya harus di malam hari. Ya, besok saya mau bayar hutang puasa. Itu sama dia niatnya. Kemudian apa? Yang kedua apa? Tidak boleh dibatalkan dengan sengaja. Sama kayak puasa Puasa Ramadan nggak boleh dengan sengaja dibatalkan. Ketika kalian mau bayar hutang puasa juga nggak boleh, ya kan dibatalkan dengan sengaja. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu tidak boleh double niatnya dengan puasa sunnah. Saya mau puasa, mau bayar hutang puasa, tapi saya mau ambil juga sekalian puasa Senin Kemis. Nggak boleh. Oh, digabung nggak boleh. Nggak boleh digabung. Tadi juga begitu. Yaitu apa? Saya mau bayar hutang puasa sekaligus mau puasa Syawal. Nggak boleh. Ya, sendiri dia.
Iya, Ustaz. Ya, sendiri dia makanya seperti itu nggak boleh. Tapi kalau puasa sunnah dengan sunnah yang lain boleh. Puasa Syawal misalnya digabung dengan puasa Senin Kamis boleh. Nah, oh, Sunnah dengan sunnah. Tapi kalau puasa wajib ini qadha ini termasuk wajib, wajib. maka tidak boleh ini. Dan teman-teman sekalian ini yang juga yang saran yaitu tidak boleh ya apa namanya dengan sengaja menunda-nunda. Itu kata ulama. Nggak boleh nanti saya sudah kalau bulan Sa'ban saya Nah, ya nggak boleh. Ya, makanya ini yang sering kadang-kadang orang remehkan. Iya kalau ada umur, betul, Ustaz. ya kalau ada umur, ya meninggal tiba-tiba punya hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di sini nanti berlaku hadis apa yang hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah man mata wa alaihi syam sama anhu waliyuhu. Maka teman-teman yang punya hutang harus dicatatnya. Barangkali dia meninggal, ya, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal, lalu dia punya hutang puasa, maka boleh ahli warisnya mempuasakan dia. Mengatasnamakan yang meninggal, Ustaz. Meninggal tuh boleh, boleh dia. Oh, Jadi misalnya ada orang tua kita meninggal, dia punya hutang puasa, boleh diganti dengan puasa, boleh. Boleh juga, yaitu diganti dengan fidyah nih. Ya. Cuma fidyah ini teman-teman, ya. Yaitu tidak boleh apa namanya dibayar yaitu pembayaran fidyah ini apa maksudnya fidyah ini? Yaitu memberi makan ya orang miskin. iya. Tergantung di kita ini mungkin ya 3 kali makannya kan 1 hari misalnya tidak puasa maka diganti dengan fidyah. Tapi ini khusus untuk yang memang tidak sanggup lagi puasa. Misalnya sudah kakek nenek Atau ya penyakit mungkin, Ustaz. penyakit yang memang tidak bisa dia, kecuali, apa namanya, berbuka. Iya, Nah, itu, Ustaz. itu dia ini. Tapi kalau misalnya, eee, wanita haid atau wanita hamil dan menyusui, ya, itu dia bisa kan puasa, ya, nggak boleh bayar Masih fidyah. sehat, Ustaz. Itu sehat, ya. Jadi harus seperti itu ininya. Jadi gitu ininya. Berapa dia, hutang puasanya, misalnya kalau sudah meninggal barangkali Iya, tadi itu, Ustaz. boleh dibayarkan fidyah. Ya, fidyah ini tergantung pokoknya mengenyangkan untuk hari itu. Ya, satu orang miskin 1 hari. Berarti Ya, 3 kali makan, Ustaz, berarti? 3 kali makan. Ya, Pagi, tidak. siang, sore, atau Biasanya. malam gitu. Iya. Ya seperti bagaimana kalian makan. Jangan dibelikan nasi jinggo. Ya harganya tidak kenyang nanti itu. Nah, seperti itu. Dan Gini, nggak gitu. boleh dengan uang. Nggak boleh dengan diganti dengan Oh, uang. Jadi kalau misalnya kita mau bayar fidyah di masjid, tolong ya ini bayar fidyah. Nanti masjid nanti akan yang membelikan itu boleh membantunya untuk kemudian membelikan ya beras itu tuh beras boleh. boleh, Ustaz, berarti? Boleh, Yang ya. belum matang Yang maksudnya. boleh matang boleh, ya. Yang sudah matang juga boleh. Yang penting itu ini Berarti ya. gini, Ustaz, sebentar, Ustaz. Tadi kalau orang ada 2 pilihan Ustaz ya, yang Mm-mm, bayar fidyah, Ustaz. mm-mm. Boleh nanti apa namanya dia mengkodoknya atau bayar fidyah tuh yang sakit atau yang udah tua, Ustaz. Kalau sudah tua, itu dia membayarnya boleh di saat dia Ramadan itu. Dia misalnya kan sudah tak sanggup puasa nih, udah pasti tidak puasa, ya. Yaitu bayarnya pada saat apa namanya dia tinggalkan puasa dikasih orang Kalau yang miskin. meninggal ini Ustaz, 2 Kalau yang pilihan. meninggal, ya enggak, dia cukup boleh fidyah, boleh 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 untuk ahli ya, warisnya ya, itu. boleh. Ya. Masyaallah. Nah, sementara ini yang keliru, yaitu karena sudah ini orang, tua nih udah sakit-sakitan ini, ya saya mau bayarnya sekarang untuk nggak boleh deh sampai Ramadan. Oh, gitu. Sampai Ramadan 1 hari dia boleh hari itu tidak puasa dia boleh atau nanti dia boleh. Hmm, Jadi sebelumnya tidak boleh. ya Nah, setelah itu. Ramadan, Ustaz, ya. Barakallahu fiik, Nah, ya. kadang-kadang ini Ustaz, apa namanya Ustaz, yang tadi Ustaz lalai dalam mengkodok nih Ustaz. Lewat dia bulan Ramadan Ustaz, belum ganti dia yang tahun lalu tuh. Barakallahu fiik ini penting juga teman-teman sekalian. Jadi dia nanti membayarnya setelah Ramadan lagi. Boleh dia, tapi dia berdosa. Dan makanya kata ulama, dia juga kena denda yaitu bayar fidyah juga. Puasa juga, fidyah juga, Iya, dosa lagi Ustaz ya. ya dosa. Makanya tidak boleh diremehkan puasa Ramadan. Nah, itu dia Pak Amin. Masyaallah. Baik Ustaz, ya Ya, terima kasih penjelasannya teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan qada dan fidyah, berarti puasa ini bukan yang diremehkan dan dimudah-mudahkan Ustaz ya. ya. Tetap kita jalankan ikhlas kepada Allah dan penuh semangat tentunya. Terima kasih semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.